alhamdulillah dengan dukungan istri, anak-anak, keluarga, orang tua, pimpinan di Darul Quran, Ustaz Darul Quran, dan juga semua pihak, terutama dari guru-guru, dosen, uji segala macam, promotor, co-promotor, nyampe saya alhamdulillah resmi udah jadi dokter. Ya alhamdulillah dengan dukungan istri, anak-anak, keluarga, orang tua, pimpinan di Darul Quran, Ustaz Darul Quran, dan juga semua pihak, terutama dari guru-guru, dosen, uji segala macam, promotor, co-promotor, nyampe saya alhamdulillah resmi udah jadi dokter dan melewati sampai sidang. Ya perjalanannya nggak gampang, dulu sempat dikeluarin, pulang S1 dulu, S1 saya sempat dikeluarin. Pas dikeluarin dia ngomong lagi, promotornya cerita, saya sempat dikeluarin tapi balik lagi. Ya itulah Yusuf Mansur, artinya ya bahwa belum nyampe, nggak jadi nyampe dan segala macamnya, bangun aja, jalan aja, ntar gue nyampe. Asal kita nggak ada berhentinya, nggak ada putusnya, nggak ada menyerahnya, nggak ada kecewanya, nggak ada putus. Dan ini sekaligus menjadi ngajarin anak-anak saya jangan ngeremehin untuk ilmu, sekolah yang tinggi, dan ya ambil gelar itu. Karena ini kan juga pengakuan dari negara, bisa tapi emang ada pengakuan dari negara. Alhamdulillah, terima kasih dukungan semuanya juga, jamaah, teman-teman, kerabat, masyarakat, terima kasih semua. Kita buat disertasinya berapa lama? Dari mulai awal kan kita udah mulai ngajuin. Ya kurang lebih 4 tahun tadi. Iya. Lama ya, makanya nggak bisa kumlot. Kumlot itu kan harusnya tepat waktu. Jadi paling tinggi ya sangat memuaskan. Tapi ya udah lulus aja udah alhamdulillah. Nah, yang penting kan bener. Yang penting adalah benernya, prosesnya, bukan hoax, bukan beli, bukan dikasih, bukan bohongan, dan dukungan teman-teman masya Allah lah. Ustaz, membagi waktunya seperti apa nih di saat kesibukan untuk S3 ini gitu Mas? Sebenarnya ketika kita ada tanggung jawab pasti ada waktu. Problemnya kan kita nggak menyediakan tanggung jawab, gimana ada waktunya. Dan saya memang mengambil disertasi yang gampang, yakni TKP-nya Darul Quran sendiri. Jadi kita menguji Darul Quran dari ujung ke ujung seluruh Indonesia, bahkan mancanegara, kumpulin jadi satu disertasi. Nah, karena data udah di tangan, kan gampang. Kalau disertasinya 4 tahun berarti berapa lama untuk proses pendidikannya? Nggak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah nggak ada. Kalau 4 tahun proses membuat disertasinya, pendidikannya berapa lama? Kalau maksudnya ininya klasikalnya, cuma semester awal doang, kan riset ini. Tapi saya ikuti semuanya, kuliahan, kan tadi diomongin, nggak boleh lebih dari 25%, nggak boleh hadirnya. Nah saya alhamdulillah 25%. Ambang batas katanya. Kan? Ustadz, Mila tadi hasilnya 3,5. Ya sangat memuaskan. Memang nggak bisa kumlot karena udah lewat waktunya. Kumlot tuh harus 3 tahun apa gitu. Saya lebih. Alhamdulillah. Rencana ilmunya nih yang udah menyandang dokter nih akan diaplikasikan seperti apa sih mungkin? Oh ya, bidang saya kan bidang yang aplikatif, bukan bidang yang ngawang-ngawang. Kita dokternya dokter ilmu ekonomi yang aplikatif. Jadi ini belum sudah. Ini kan disertasi penulisan sebenarnya. Penulisan dari yang udah ada untuk dikembangkan lebih lagi luasnya. Dari sini Bapak. Nih, kiri. Nah, aku di sini, ambil mama. Nih anak-anak saya nih, biar pada jadi dokter semua, amin. Nah, Kak Wirda, tantangannya nih Kak Wirda sebagai anak pertama nih, ngeliat apa, gimana? Ya menjadi motivasi tersendiri pastinya, mengikuti jejak ayah dan mudah-mudahan bisa terus melanjutkan pendidikan sampai selesai S1, S2, S3 dan seterusnya, kemudian kembali lagi mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari untuk mendedikasikan semuanya ke pesantren lagi, di mana berasal kita di situ
kembali. Mungkin lihat sama ayah meraih gelar dokter, ingin juga nanti mungkin Wirda mengikuti jejak ayah. Pastinya insya Allah, dan kan kita nggak tahu juga masa depan akan seperti apa, ikuti jejaknya di bagian yang mana. Bisa jadi dari satu full ayah dengan segala macam yang beliau miliki kemampuannya, bagi-bagi nih ke anak-anaknya. Ada yang ngikutin ahli ustadznya, ada yang ngikutin ahli ekonominya, ada yang ngikutin ahli doktornya, dan kita kan nggak tahu juga seperti apa. Tapi ya pastinya insya Allah mengikuti jejak ayah. Selama yang belajar S3 4 tahun di rumah gimana ini? Apa lebih banyak pendiam fokus ke belajar? Papa tuh orang yang paling gak bisa diem dan gak bisa berhenti belajar. Setiap hari juga ada aja yang papa omongin sama kita gitu. Jadi ada banyak banget ilmu-ilmu yang diajarin papa sih. Nah, ini kan udah punya gelar dokter nih, mau membagi waktunya untuk kegiatan keagamaan seperti apa tadi? Semua hidup kita kan agama, nggak ada yang berubah. Saya termasuk yang tidak mendikotomi antara agama dan bukan. Semua hidup ini agama. Nggak, kita jangan pernah keluar dari Allah aja. Gitu. Kalau perlakuan istri sama anak seperti apa? Pertama dia yang bayar. SPP semester lain. Ya enggak, nolongin kan. Kita kalau lagi online kan, saya alhamdulillah save by online. Jadi gara-gara masuk COVID, aku jadi selesai tuh. Iya itu nolong banget loh. Alhamdulillah itu. Lebih banyak. Nah, ya nanti bisa sambil ngerjain yang lain. Dan istri mensupport bahan-bahan, ya, terutama bahan minuman ya, kopi ya. Pokoknya supportnya luar biasa, terutama doa-doa. Dan saya bener-bener nih pengen anak-anak saya ikutin contoh gitu. Artinya kan anak sekarang begini ya, anak sekarang itu kan bilang ngapain sih kuliah, penting kuliah. Nggak gitu, kuliah tetap penting. Jangan anggap bisa lo, pasti ada yang baru, pasti ada yang belum. Ayo belajar terus. Dan Ustaz sendiri menargetkan kasih ke anak-anak kalian harus punya keluarga. Oh, target sih enggak, cuman mewajibin dia. Ya maksudnya usaha dong, ya kan? Artinya kita harus mempush limit. Jangan, ya gue mah nggak punya duit, gue mah nggak punya waktu. Terus diam, jangan. Kita belum nyampe limitnya. Limitin terus gitu. Udah nyampe, mentokin lagi. Ini aja saya sambil memparalelkan guru besar. Apa nih memparalelkan profesor nih. Jadi saya proses nih. Menjelang kita selesai disertasi, saya udah langsung tetap proses. Artinya saya mulai ngajar, ngurus NIDR, kemudian nanti jadi lektor kepala, terus sampai kalau hitungannya sih 2028 ya semoga udah bisa jadi profesor yang bertanggung jawab secara akademisi. Dan sekali lagi ini menjadi contoh. Kan saya punya santri. Saya bilang sama santri-santri, yuk jangan. Ya buktinya kan Mark Zuckerberg sekolah lagi, akhirnya kan gitu. Terus siapa itu Microsoft, Bill Gates juga kuliah lagi kan. Artinya ya baliklah, hargai dunia kampus, hargai dunia sekolah. Sekarang emang ilmu bisa didapat dari mana saja, tapi formal negara jangan sampai. Dan ini nama gelar bilang ini ada awal. Titik awal. Bisa dijelaskan juga. Iya, setiap kita mencapai sesuatu, sesungguhnya kita jadi nggak tahu. Itu asli itu. Oh saya ini begitu kuliah lagi, iya ya, gitu. Coba ya, saya udah tahu tentang Imam Ghazali, saya udah tahu tentang teori konflik, saya udah tahu tentang Ihya Ulumuddin. Tapi begitu saya di coaching, papa diajarin sama Profesor Abdul Ghafur Ismail, saya jadi iya ya. Bagaimana kemudian kalbu ngelit corporate, kalbu ngelit government, kalbu ngelit ekonomi, kalbu ngelit rumah tangga, kan baru. Artinya ternyata gue nggak boleh sombong dong. Ternyata nggak ada apa-apa. Jadi setiap kita mencapai sesuatu, pastilah itu sesuatu yang baru. Buka lagi cakrawala berikut. Supaya jangan pernah puas di urusan ilmu. Kalau harta harus puas, tapi urusan ilmu jangan. Dan ini nambah gelarnya apa tuh? Doktor. Ya udah dokter itu. Dokter aja. Belum menteri, belum anggota dewan. Tadi kan disertasi tentang pendidikan Ekonomi. Tentang apa pesantren Pondok Kalbu sendiri? Iya, Darul Quran. Seperti apa sih wajahnya wajah ekonomi? Iya, kita ingin menampakkan kepada dunia bahwa ada potensi ekonomi yang super raksasa di pesantren. Yang kalau pesantren semuanya bangun, wow, negara ini bakal lebih raksasa lagi. Iya. Sepertiga mungkin
atau setengah kali penduduk Indonesia itu ada di pesantren. Nggak main-main bos. Artinya kekuatan ekonomi ada di situ. Bos. Iya. Mulai dari celana dalam sampai atasan. Iya. Ustaz, Makanan, minuman. sekarang kan terjun di dunia politik juga nih sebagai politikus, disertasi ini akan diimplementasikan. Iya dong, ini kan kebijakan publik, ranahnya ranah regulator. Pas, mudah-mudahan kita lolos naya dia. Kemarin kan sempat bisa pengelolaan pesantren. Iya membantu, dan negara kan sekarang masuk ke pesantren lewat undang-undang ya, yang terbaru, undang-undang tahun 2019, undang-undang nomor 18 tahun 2019. Undang-undang ini membuka pertama rekognisi, pemerintah mengakui keberadaan pesantren. Ya kemudian pemerintah membantu pesantren dengan tidak perlu pesantren khawatir akan adanya intervensi. Jadi kekuasaan, kurikulum, secara mandatori itu tetap nih yang memiliki ya pesantren-pesantren sendiri. Cuman pemerintah nanti membimbing, memberikan penguatan, memberikan pengakuan sehingga pesantren bisa kemana-mana lebih lagi daripada sebelumnya. Contoh, anak pesantren misalkan bisa masuk negeri, pesantren bisa jadi polisi, pesantren bisa jadi tentara, nggak perlu lagi persamaan, nggak perlu lagi apa gitu loh, susah-susah. Tapi secara global, melihat kondisi pesantren seperti apa? Mulai masuk ke pendidikan sistem modern. Udah dua dasawarsa nih, udah dua dasawarsa, udah dua kayak lebih malah. Dari ukurannya udah 20 tahun, udah masuk ke bukan cuma wajah modern tapi industri, udah jadi industri. Oke. Ustaz, terakhir Ustaz, kalau misalkan prestasi nih sekarang dokter, Ustaz kan sekarang dokter Pak Ustaz. Kalau ngelihat Ustaz yang pamer gimana Ustaz? Ustaz yang pamer. Flexing gitu, hukumnya seperti apa Pak mungkin Ustaz, Ustaz? gimana tuh? Gini, mungkin kita mesti ngeliat nawaitunya, dan kita kan mesti berbaik sangka. Lihat aja nawaitunya, berbaik sangka aja. Mudah-mudahan baik gitu, kita bisa ngikutin. Kan nyontoin pinter orang ikut pinter, nyontoin kaya orang ikut kaya. Ya, mudah-mudahan bukan lagi nyontoin belagu, bukan lagi nyontoin sombong. Dan itu kewajiban kita berprasangka baik terhadap apa yang menjadi kalimat dan lelakunya orang lain, siapapun itu adanya. Modalnya adalah berprasangka baik dan kemudian melihat memang hanya baik-baik aja. Umi, lihat bisa menjadi dokter sekarang, mendampinginya dokter, mendampinginya seperti apa Bang? Iya. Nah ini saya lagi S1. Ini KKN ntar malah penutupan. Iya terus belajar, nggak ada cerita belajar. Bangga nggak Umi udah jadi dokter? Kalau Wirda sendiri udah sampai mana mungkin? Oh iya sama KKN dia sekelas ini. S1. S1 iya. Oke, udah. Ya. Apa nih? Foto. Ya. Munduran. Abang di tengah di bawah. Bangkun di tengah Bangkun.